Izin Yang Mulia untuk menjawab. Tadi kalau Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati mendengarkan penjelasan saya menjelaskan dalam perspektif hukum bahwa waktu yang dimaksudkan tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu lama. Betul. Itu saya kemukakan dalam perspektif tinjauan yuridis, ya, sesuai dengan pemahaman kita bersama dengan membaca literatur hukum pidana. Baik. Saya tidak ketengahkan dari segi aspek kriminologi. Iya. Jadi kalau Bapak menanyakan saya takarannya dari segi aspek kriminologis, itu sangat relatif, Pak. Lamanya waktu itu kalau dalam aspek kriminologis itu sangat relatif. Ya, terhadap... Jadi karena saya tidak kemukakan itu, saya mengemukakannya dari aspek yuridis. Tolonglah Bapak menanya dari perspektif yuridis. Enggak, begini kan ahli tadi gini, ahli betul kami memahami bahwa telah menjelaskan secara perspektif hukum. Makanya kami tidak menggali dalam perspektif hukum. Ya. Kami gali secara kriminologi. Ya. Dan ahli ini kan ahli kriminologi, hadir ke sini untuk memberikan khasanah bagi kami untuk mengetahui seluas-luasnya ilmu yang ahli pelajari. Ya. Sekarang secara kriminologi ahli mengatakan bahwa itu relatif. Dikaitkan dengan ilustrasi yang telah saya sampaikan, ada jeda waktu 1 hari. Secara kan gini, ilmu kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diadakan untuk mendukung proses pembuktian. Saya mohon, dukunglah pembuktian ini dengan memberikan penjelasan tentang ada waktu jeda 1 hari itu membandai apa tidak untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Saya jawab singkat Yang Mulia bahwa Bapak jangan menggeser keterangan saya. Kita ganti-ganti bicara. Bapak bicara tadi, saya diam. Sekarang kalau Bapak yang mau bicara, saya diam. Baik. Sampai selesai Bapak bicara. Silakan bicara, Pak. Enggak, silakan ahli aja. Sudah selesai? Sudah bisa saya bicara? Mohon izin Yang Mulia, saya bicara. Jangan dipotong, Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati, ya. Ya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan dari perspektif hukum. Itu sudah jelas. Dan Bapak pun juga semua tahu dengan membaca literatur hukum. Kalau banyak Bapak baca itu, Bapak mencoba menanyakan itu dari perspektif kriminologi. Kedudukan kriminologi itu adalah ilmu pembantu bagi hukum pidana. Tetapi untuk pembuktian terjadi tidaknya tindak pidana itu, penerapan pasal-pasal, kita tidak bisa menggunakan kriminologi. Yang kita gunakan adalah hukum acara pidana formal, KUHP, dan kita gunakan adalah KUHP. Bersesuaian tidak, terbukti tidak unsur-unsurnya. Jadi jangan bawa nanti jadi salah kamar jawabannya, Pak. Mohon maaf. Kalau itu yang Bapak masih mau pertanyakan lebih lanjut, dengan segala hormat dan penuh hormat, saya tidak berkenan menjawab. Tidak berkenan menjawab yang secara kriminologi tadi? Iya. Oke, baik. Kalau misalnya jawabannya tidak berkenan menjawab, kami tidak akan menggali lagi. Iya. Selanjutnya, tadi ini dalam masih perspektif, kan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab musababnya terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Saya kaitkan dengan dalam perspektif kriminologi dikaitkan Prof juga dari Sulawesi Selatan. Adanya salah satu filosofis hidup orang Sulawesi Selatan yaitu Sirina Pace. Melakukan sesuatu, bahkan perbuatan itu perbuatan tindak pidana pun, tapi dalam tujuan untuk membela harga diri. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut pengalaman atau pengetahuan ahli, seorang pria Sulawesi Selatan sejati akan melakukan perbuatan untuk menegakkan harkat dan martabat keluarganya. Dia akan melakukan sendiri untuk membela harga dirinya, atau dia menyuruh orang lain dalam perspektif kriminologi. Ya, baik. Izin Yang Mulia untuk menjawab. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali. Tapi mestinya dijawab oleh ahli kebudayaan yang mendalami tentang adat istiadat Bugis Makassar. Itu yang cocok. Kalau Bapak saya tahu saya ahli hukum pidana, acara pidana, Bapak minta saya jungkir balik untuk menjawab itu, saya nanti punya keterangan jadi lompat pagar, Pak. Oke, baik. Di luar dari batas spesifikasi keahlian saya. Baik, terima kasih.
Supaya Bapak tidak lompat pagar, Iya. saya rubah kalimatnya. Silakan Pak, silakan. Kita kesampingkan dulu budaya Sirina Pace. Iya, Karakter secara umum iya, dalam perspektif kriminologi. Saya ulangi Iya. lagi, secara umum dalam perspektif kriminologi, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela harga diri iya. dan martabatnya itu dia lakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain. Tidak perlu saya jawab itu. Oh, ya. tidak bisa jawab Tidak juga. perlu saya Kami jawab. geser lagi pertanyaannya. Iya. Ganti Karena ya, saya jawaban tidak, kedua juga karena tidak bisa ada dijawab. relevansinya sebenarnya. Mohon maaf, saya yang Bapak penuntut umum yang saya hormati, mohon jangan memaksakan diri untuk bertanya Siap. terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini. Kiranya menyimpan pengetahuan untuk tidak menghamburkan potensi diri, bertanya hal-hal yang tidak relevan. Ya, Oke, cukup. ya, silakan. Saudara ahli ya. Ya, baik Belum Pak. saya bertanya. Tadi saya lihat waktu ditanya penasihat hukum ada catatan ya yang saudara ahli baca ya. Iya. Maksud saya itu catatan yang ahli bikin sendiri kesimpulan atau mungkin dari catatan yang lain? Ya, itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Ya setelah ditanya penasihat hukum saudara melihat itu saya hanya memastikan aja. Ya, kadang-kadang saya manusia biasa sih untuk memastikan Baik, cukup jangan kali. sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan Oke. saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak ada yang salah, saya cuma pengen tahu. Ini terima kasih ahli ya, Prof. Said. Ini ada yang menggelitik sedikit. Iya, Pak, ya. Saya membaca beberapa literatur ya. Iya, Pak. Saya hanya mengkonfirmasi tadi. Menilik sejarah pembentukan lahirnya pasal 340 KUHP, mengutip pandangan Jan Remeling, guru besar dan mantan Jaksa Agung Belanda, mengatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik. Menurut Remeling, pembuat pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik. Bisa menurut pendapat ahli gimana itu? Baik. Izin yang mulia, boleh saya menjawab pertanyaan beliau ini? Jadi Boleh begini, sekali ya. Dia begini, Bapak penuntut umum yang saya hormati. Nah, kalau begini pertanyaannya, ini connect ini karena sesuai dengan bidang saya, ya. Baik. Izin menjawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk kita tidak terperangkap dengan perbedaan pendapat, dari awal saya sudah ketengahkan bahwa apakah motif ini perlu dibuktikan atau tidak. Memang para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang memandang tidak perlu dibuktikan, tapi ada juga yang menganggap perlu dibuktikan. Nah, maksud saya di sini Sebentar dulu Pak. iya. Seperti yang Bapak kemukakan itu ya, dengan mengutip pendapat ahli dari Belanda, Bapak mengatakan bahwa motif itu seharusnya dijauhkan. Nah, itu bagi mereka yang menganggap motif tidak perlu dibuktikan. Tetapi bagi saya pribadi Pak, mengapa motif itu menjadi perlu pula dibuktikan? Karena dengan mengungkap motif itu, maka unsur sengaja itu dapat dibuktikan. Ya, jangan lupa Pak, unsur sengaja ini adalah bagian unsur yang harus dibuktikan. Jadi dengan mengetahui motif, diketahuilah mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut. Oh, ternyata motifnya seperti ini. Tadi udah saudara ahli jelaskan, saya udah tangkap itu. Iya. Maksud saya tadi ini kan asbabun nuzul istilahnya, Iya. sejarah lahirnya 340 KUHP. Jadi Iya. dari Remeling tadi menjelaskan asbabun nuzul 340 KUHP tidak perlu dijauhkan motif itu, menurutnya itu hanya sedikit aja dari saya. Cuma satu lagi mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik nggak atau bestandil delik? Jadi begini Pak, sudah jelas. Kita jawab aja Pak, maksudnya masuk bagian iya atau tidak, itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti haus. Tidak Pak, menyampaikan sesuatu. Nah, maksudnya gini ahli, saya potong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik nggak? Bestandil delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya atau tidak? Saya terasa tiba-tiba
Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak bisa senang, aja, Adi. merasa lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh Bisa, saya monggo. yang bicara Silakan, Pak? ahli, silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Ya Pak ya. Tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak. Pasal itu apa elemen unsurnya? Nah, elemen unsurnya itu silahkan Maksudnya dibuktikan. kembalikan ke siapa, ahli? Kembalikan kepada penuntut umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat, baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. Oke, jadi artinya tidak perlu motif kalau... Oh, saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kesimpulan Bapak penuntut umum yang Satu saya lagi, hormati. Ali. Tidak, tunggu dulu, karena ini konklusi kesimpulan yang Bapak lahirkan ini agak mengganggu keterangan saya lebih 1,5 jam. Jadi saya perlu sedikit menjelaskan. Kalau konklusi yang Bapak bangun itu bahwa saya ahli menyatakan tidak perlu motif, tidak benar sama sekali. Tadi dari awal saya jelaskan bahwa pentingnya motif itu diketahui, karena dengan motif itu unsur sengaja dapat diketahui. Dengan motif diketahui, bagi hakim dapat menjadikan pertimbangan. Ingat kata dapat ya. Dapat menjadikan pertimbangan dalam menjatuhkan jenis-jenis pemidanaan atau lama tidaknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa. Boleh sama-sama pembunuhan, tapi karakteristik yang menjelujuri sebuah perkara niscaya antara satu perkara dengan perkara lainnya itu berbeda Pak. Makasih ahli. Tinggal satu lagi ahli ya. Dalam pembuktian hukum kita mengenal adanya bukti langsung atau direct evidence dan bukti pembuktian tidak langsung atau circumstantial evidence. Bisa saudara ahli jelaskan itu pembuktian yang langsung dan tidak langsung dalam hukum pidana, khususnya konteks ke 340. Ya, jadi kalau izin yang mulia untuk menjawab, kalau saya pribadi menitik beratkan dan tetap taat asas pada ketentuan 184 KUHP bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana itu ada alat bukti yang diatur sebagaimana di dalam pasal tersebut, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan ayat 2-nya hal-hal yang bersifat umum tidaklah perlu dibuktikan. Saya berpatokan kepada ketentuan di dalam 184 KUHP itu dalam membuktikan perkara pidana. Kemudian pertanyaan Bapak, bagaimana ada pembuktian yang bersifat tidak langsung atau mungkin tidak, maksud Bapak tidak diatur di dalam 184 KUHP misalnya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sebagai sarjana hukum yang belajar hukum acara pidana, tentu semua jaksa paham di Indonesia bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana berpatokan pada alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Nah, contoh kasus perkara Jessica Kumala Wongso yang kebetulan jaksa juga ada di sini. Waktu memasukkan kopi Bapak itu tidak ada yang melihat. Maksud saya pertimbangan waktu itu masalah pembuktian tidak langsung dari majelis waktu itu, kalau saya tidak salah bacanya. Ya baik, saya senang Bapak menyinggung kasusnya kopi sianida itu, ya kan? Ya waktu itu pembuktian tidak langsung karena tidak ada yang melihat. Waktu sabar, saya baca, sudah saya paham. Boleh saya bicara? Boleh. Ya. Jadi saya senang Bapak mengungkap itu kasus kopi sianida. Sekedar Bapak tahu, saya 2 kali dimintai pandangan sebagai ahli berkaitan kasus itu. Kasus sianida itu. Ya. Memang dalam kasus itu, kalau itu yang Bapak kemukakan ya, memang yang melihat langsung itu tidak ada. Yang bersangkutan mencampurkan
minuman ke dalam gelas yang kemudian diminum oleh korban Mirna. Tetapi terekam dalam CCTV itu ada kelakuan dari terdakwa memindahkan paper bag seakan hendak melindungi sesuatu. Saya paham betul masalah itu karena 2 kali saya diambil sebagai ahli yang dimintai komentarnya di TV One. Ya maksudnya apakah berarti pembuktian tidak langsung berarti bisa dong diterapkan dalam pembuktian Bersifat menunjang, tetapi bersifat menunjang. Jadi ahli menerangkan tidak bisa kalau saya tidak salah. Bersifat menunjang, tetapi bagaimanapun juga patokan acuan kita. Ya pasti. Ya di Badiklat saya biasa diundang mengajar di Ragunan sana Pak. Saya ngajarkan calon jaksa kita itu 184 KUHP Pak. Saya fokus di situ Pak. Ya. Izin yang mulia sedikit lanjut. Oke, silakan. Saudara Apakah ahli. waktunya masih cukup yang mulia? Makanya satu pertanyaan saudara jaksa penuntut umum. Sebentar saja, saudara ahli mohon izin. Oke, karena tadi perdebatan yang itu. Oke, silakan lanjutkan. Saudara ahli mohon izin, saya tidak bertanya terkait dengan apa yang sudah ada dalam kertas yang saudara ahli pegang tadi. Mungkin nanti akan dijawab memang sesuai dengan pengetahuan ahli, ya. Saya mungkin langsung saja karena pertanyaan dari penasihat hukum ini berulang terhadap keterangan ahli-ahli pidana sebelumnya dan saya hanya ingin fokus sama yang belum ditanyakan saja. Tadi saudara ahli juga sempat menjawab penasihat hukum yang bertanya tentang permasalahan perintah hajar. Yang tadi di Duren 3 ada perintah hajar dan kemudian dilakukan penembakan. Dan ada yang penasihat hukum menyatakan bahwa itu bisa saja misinterpretasi. Kalau saya misalkan memberikan ilustrasi yang lebih Mohon izin Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati. iya. Sepanjang pertanyaan penasihat hukum tidak pernah kalimat muncul itu perintah hajar. Yang ada itu bagaimana kalau penganjur Whitlocker menganjurkan kepada pelaku peserta, tapi pelaku peserta itu melampaui dari apa yang dianjurkan. Itu tadi pertanyaannya dan saya jawab. Baik. Kalau tadi ini muncul lagi, ini lagu baru yang Bapak munculkan ini. Oh iya, makanya ini versi baru dari kami. Jadi tidak seperti yang dikemukakan. Ini Silakan, versi baru. silakan Bapak penuntut Jadi umum pada yang saat sangat saya hormati. Terima kasih saudara ahli. Jadi sebelum ada kalimat atau kata hajar, ini saya gambarkan ilustrasi. Ada permintaan dari pelaku utama untuk menembak korban. Setelah itu ada Yang Bapak maksudkan pelaku utama di sini siapa? Yang tadi saudara penasihat hukum menyatakan penganjurnya. Ya, Kan ilustrasinya penganjur ya. Iya. Oke. Setelah itu ada juga permintaan dari si pelaku utama untuk mengisi amunisi senjata api. Ya. Kemudian perintahnya hajar. Keberatan yang mulia, Nah. jaksa sudah menyimpulkan dengan bahasa pelaku utama. Padahal posisinya Izin yang adalah mulia, terdakwa. ini ilustrasi yang saya kembangkan juga dari pernyataan penasihat hukum. Lanjutkan. Nah, Terima kasih, saudara ahli. Dibolehkan oleh majelis hakim untuk menjawab. Nah, kalau ada rangkaian peristiwa itu sebelum kata hajar, apa makna hajar itu? Apakah mukul atau ada perbuatan lain? Silakan, saudara ahli. Iya, baik. Terima kasih. Yang mulia izin menjawab. Siap. Jadi terus terang, saya sejak awal persidangan perkara ini, kalau saya tidak mengajar, saya nonton televisi. Saya ikuti ini. Segala hal yang berkait saya ikuti. Saya nonton. Jadi itu memang kata hajar muncul di dalam pemeriksaan perkara ini. Ada keterangan yang menyatakan hajar. Saya lalu tertarik makna kata hajar ini. Saya kemudian membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah makna kata hajar ini sinonim dengan bunuh atau tembak? Tampaknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tidak menemukan pengertian itu. Jadi pengertian hajar ini relatif dimaknai.
terus terang mohon maaf tidak bermaksud bercanda. Kita juga kadang-kadang kumpul-kumpul rame-rame dengan teman-teman SMA, ada makanan, biasa kita bilang hajar, ya kan? Makanan pun kita suruh hajar gitu kan? Jadi apakah makna pengertian kata hajar ini sinonim atau sama dengan tembak? Tidak ada pengertian yang memberikan jaminan bahwa itu benar. Satu lagi pertanyaan. Mau mengejar pertanyaan lebih dalam? Sudah. Satu lagi. Ini saja kalau gitu. Oke. Tadi Anda bilang sinonim. Saya tidak mengatakan sinonim karena itu semantik. Saya hanya menyatakan kontekstual. Dari konteksnya, yang tadi dibilang bahwa ada permintaan untuk mengisi amunisi, ada perintah untuk berani nggak tembak korban. Kontekstualnya dihubungkan dengan hajar, apa? Bukan semantiknya, bukan sinonimnya, tapi kontekstualitasnya. Bagaimana? Baik Pak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengertian hajar tidak berarti sama dengan tembak. Ya Pak ya? Bapak sepakat sampai di situ ya? Iya. Iya, oke. Saya tidak bertanya sinonim tapi ya. Memang bukan artinya tidak sama lah. Ya Pak ya. Kita sepakat sampai di situ Pak ya. Sepakat. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, apa yang Bapak kemukakan itu sebagai yang bersumberkan dari satu keterangan saksi ya, yang menyatakan itu, Bapak hati-hati dengan keterangan itu. Karena saya tadi sudah kemukakan bahwa apabila ada satu keterangan saksi. Izin Yang Mulia, saya tidak bertanya berapa banyak saksi. Saya hanya bertanya fakat peristiwa seperti itu. Saya tidak bilang ada 2 saksi, 1 saksi. Mungkin bisa melalui Yang Mulia dipertanyakan. Pertanyaan jaksa penuntut umum hanya mengenai konteksnya. Dalam konteks tadi disampaikan oleh penuntut umum, sebelum kalimat hajar itu keluar, ada bahwa orang yang disuruh dibekali dengan senjata dan segalanya. Nah, dalam konteks itu kalimat hajar yang diminta ahli menjelaskan oleh jaksa penuntut umum, maknanya apa? Gitu ya? Ya, jadi izin Yang Mulia saya menjawab. Silakan. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hajar itu tidak berarti menembak. Ya. Siap Yang. Cukup ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih saudara ahli. Pertahanannya kuat ya. Terima kasih.